Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ananda? Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang cahaya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, satu orang bisa pimpin doa dulu. Naifa. Naifa, silakan Ananda Naifa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk Ananda, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Jadi ada 2 orang ya Ananda yang tidak hadir. Jadi semua yang hadir ini 17 orang. Baik. Jadi yang pertama adalah Ustazah akan tanya, ada yang tahu itu cahaya itu apa? Sinar matahari. Sinar matahari. Nah, itu salah satunya. Ada lagi? Sinar lampu. Sinar lampu. Yang Sinar lain? HP. Lampu gelap. Nah, cahaya itu ya yang seperti Ananda sebutkan tadi. Jadi selanjutnya, bagaimana cahaya itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Menghidupkan. Bagaimana cahaya berperan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya cahaya membantu kita apa dalam melakukan kegiatan? Menerangkan ruangan. Nah, itu satu, betul sekali Nanda Naifa. Mematikan listrik. Nah, itu dari sinar matahari. Oke. Nah, Ananda, jadi itu tadi yang sudah Ananda sebutkan dari apa fungsi cahaya dan cahaya itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ananda melakukan aktivitas dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan dalam materi cahaya. Nah, yang kedua, Ananda mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari pada hari ini. Selanjutnya, Ananda akan mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Nah, sudah bawa kan tadi alat percobaannya? Bawa. Jadi sebelum kita masuk ke percobaan, Ustazah akan jelaskan. Yang pertama, apa itu cahaya? Jadi cahaya itu adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik. Nah, silakan Ananda Alia bacakan, bisa? Naik ke depan sini. Ayo. Baca. Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik sehingga dapat melambat dalam dua hampa yang karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Nah, jadi kalau gini, temannya sudah naik, Ustazah mau Ananda semua kasih pujian. Jadi begini, kasih pujian, kasih W, kasih O, kasih W, wow, bisa? Bisa. Kasih pujian untuk Alia. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Masya Allah. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk berfotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Manusia juga sangat bergantung kepada cahaya. Salah satunya adalah cahaya matahari. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa apa-apa. Karena bayangkan, Ananda misal malam-malam berjalan di suatu jalan yang tidak ada lampu jalannya.
ada bisa kita. Nah, betul sekali ya Nadalia. Jangan kira nih. Ya, betul kan? Sesat. Nah, itu salah satu manfaat bukti bahwa cahaya sangat penting. Ya. Nah, oke, selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya itu memiliki banyak sifat. Nah, salah satunya yang pertama, cahaya itu dapat dipantulkan. Oke? Cahaya dapat dipantulkan. Nah, dalam proses ini terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Jadi nanti ada kita akan lakukan apakah betul bahwa cahaya itu mengenai permukaan dan akan terpantul. Nah, yang kedua, pemantulan berbaur. Jadi ada dalam pemantulan cahaya ada dua, pemantulan cahaya secara teratur dan juga baur. Nah, selanjutnya, jadi ini contoh gambarnya bahwa cahaya dapat dipantulkan. Misal kita punya senter, terus ada cermin di bawahnya, jadi kita mengarahkan cahaya tersebut ke dalam cermin, ke cerminnya, permukaan cermin, sehingga cahaya tersebut akan terpantul ke atas. Selanjutnya, nah sifat selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda. Nah, contohnya ini, pensil dimasukkan ke dalam satu wadah dan wadah tersebut berisi air. Lihat, benda ini beda dengan bentuk yang ada di dalam air. Nah, ini yang disebut dengan dapat dibiaskan. Jadi dia berbentuk dua bentuk benda yang berbeda. Padahal hanya satu benda yang diturunkan, tapi dia cahayanya terbiaskan. Paham? Paham. Bisa lihat contohnya? Jelas? Selanjutnya, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Ini, lihat percobaan yang ini. Jadi ada satu tempat, ada tiga yang dilubangi. Dan di senter, di setiap tempatnya ada lubang. Jadi kita menyenter untuk ke arah yang telah dilubangi itu, dan cahaya merambat lurus. Jadi dia tembus sampai di sini. Itu namanya merambat lurus. Paham Anda? Paham. Selanjutnya cahaya menembus benda bening. Sangat jelas ya. Jadi ini ada wadah yang berisi air dan juga kita menyenter ke dalam air atau wadah yang berisi air ini sehingga cahayanya akan tembus. Jadi akan tembus seperti menembus ke benda bening. Benda bening yang berisi dengan air. Selanjutnya, nah, cahaya dapat diuraikan atau disebut dengan dispersi. Dispersi adalah gejala penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni atau disebut dengan biasa pelangi. Jadi cahaya putih diarahkan ke prisma akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Jadi contohnya seperti pelangi. Biru. Jadi itu ini terbentuknya pelangi. Itu disebut dengan sifat cahaya dapat diuraikan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis cahaya. Jenis-jenis cahaya yang pertama adalah cahaya dapat bergerak menurut suatu garis lurus yang disebut dengan sebutan berkas cahaya. Ini yang disebut dengan berkas cahaya. Berkas yang kedua adalah berkas mengumpul atau konvergen, merupakan jalannya sinar-sinar yang menuju pada satu titik yang sama. Peristiwa berkas mengumpul tersebut dapat terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, selanjutnya berkas
menyebar atau divergen merupakan jalannya sinar-sinar dari satu titik yang sama, setelah itu menyebar dari berbagai arah. Selanjutnya, nah ini manfaat cahaya. Jadi manfaat cahaya tadi sudah Ananda juga sebutkan, ada beberapa bahwa cahaya itu sangat penting untuk kehidupan. Misalnya kita mau jalan di malam hari tapi tidak ada cahaya, itu akan sangat berbahaya ya. Betul? Betul. Nah, salah satunya juga ini manfaat cahaya. Cahaya itu digunakan pada saat tumbuhan berfotosintesis. Nah, kemudian ada fungsi optik, dan ada foto rongseng, dan juga pembangkit listrik. Baik, Ananda, itu tadi materi yang sudah Ustazah jelaskan. Nah, selanjutnya bagaimana barang-barang yang sudah Ustazah suruh siapkan? Apakah dibawa, Ananda? Dibawa. Nah, sebelum itu Ustazah mau bagi kelompok menjadi 2 kelompok saja. Sebelah kiri kelompok A dan sebelah kanan Kelompok B. Nah, jadi untuk selanjutnya Ustazah bagi dulu lembar kerja siswanya. Untuk kelompok itu kelompok A dan juga kelompok B. Jadi Ustazah ulangi terkait dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini. Ada apa? Dos. Kotak dos. Kertas hitam. Kater atau gunting. Nah, selanjutnya Penggaris. penggaris. Selanjutnya pensil dan setter. Nah, jadi silakan Ananda mungkin dibawa dulu untuk Ada penggaris kan juga? Iya. satu jelasnya. Bikin cahaya dari dan garis bendera pada negeri. Sudah ada ya alat-alat dan bahannya. Nah, langkah pertama itu Ustazah bacakan ya. Buatlah lubang kecil pada sisi depan dan belakang kardus. Pastikan lubang dalam posisi yang sama. Gunakan penggaris sebagai alat bantu. Oke? Ya. Jadi tutup dulu kardusnya baru nanti dilubangi depan belakang. Terus Di atas lagi, 14-nya di atas. begini sudah. Sudah bagian sini. Karena kita sudah melakukan uji percobaan dengan sifat cahaya, jadi Ustazah mau satu perwakilan kelompok Ananda mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan Ananda naik ke depan. Ini Ustazah. Ini bawa LKPD-nya. Silakan dibaca teman-temannya. Oh. Nomor pertama, sifat cahayanya adalah merambat lurus. Nomor kedua, sifat cahayanya diuraikan. Nomor ketiga, sifat cahayanya cahaya menembus benda bening. Nomor keempat, sifat cahayanya adalah dipantulkan. Dan yang terakhir adalah dibiaskan. Sekian. Terima kasih. Kasih pujian Naifah dulu. Kasih we, kasih oh, kasih we, wow.
ataupun Ananda bisa ambil hikmahnya terkait dengan materi cahaya. Jadi Ustaz tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.